Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Gaisani Filzah dari kelas HKIE 2 Fakultas Syariah dan Hukum. Saya akan sedikit memaparkan mata kuliah PKN. Tentunya itu materinya saya mengambil tema buruknya kaderisasi partai politik. Jadi kan di Indonesia itu kan seringnya kan buruk ya dalam merekrut kaderisasi partai politik. Jadi poin-poinnya itu ada definisi partai politik, kemudian ada fungsi partai politik, ada rekrutmen dan seleksi pemimpin, kemudian ada buruknya atau permasalahan dalam kaderisasi partai politik ini. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan dulu masalah pengertian partai politik. Jadi, partai politik itu adalah sekumpulan organisasi atau organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya atau politisi untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Nah, itu ada beberapa pemikir atau pendiri pemikir politik modern yang mendefinisikan partai politik yang berbeda-beda. Ada Max Weber, Lapalombara dan Weiner, Reyne dan Kendall, Crowe dan Mayo, Seiler dan Downs. Jadi di sini tuh ada beberapa pemikir partai politik modern yang berpendapat tentang definisi partai politik dengan berbeda-beda. Namun semua itu pengertiannya hampir sama. Nah, kemudian ada fungsi partai politik. Di sini fungsi partai politik itu sendiri yang pertama ada dua fungsi. Yang pertama itu fungsi internal. Fungsi internal organisasi. Hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan pelanggengan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Nah, yang kedua itu ada fungsi eksternal organisasi. Jadi, fungsi eksternal organisasi di sini fungsi organisasi partai politik yang terkait dengan masyarakat luas, bangsa, dan negara. Nah, kemudian di Indonesia sendiri itu juga mempunyai fungsi partai politik. Fungsi partai politik di Indonesia diantaranya ada sarana komunikasi politik, kemudian ada sarana sosialisasi politik, ada sarana rekrutmen politik, ada sarana pengatur politik, ada sarana kontrol politik, ada sarana partisipasi politik. Jadi di Indonesia sendiri itu mempunyai fungsi partai politik ada 6 sarana. Dan saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama itu sarana komunikasi politik. Jadi sarana komunikasi politik adalah dalam sistem demokrasi yang memiliki seperti Indonesia ini. Fungsi partai politik adalah untuk menyalurkan berbagai macam suara maupun aspirasi masyarakat agar sampai ke pemerintah. Jadi fungsi komunikasi politik fungsi sarana komunikasi politik di sini tujuannya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat agar sampai kepada pemerintah. Nah, yang kedua ini ada sarana sosialisasi politik. Nah, sarana sosialisasi politik merupakan partai politik juga berperan sebagai sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu politik,
Sosialisasi politik diartikan sebagai proses di mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Sosialisasi politik dapat membentuk budaya politik suatu negara. Nah, jadi tujuan dari sarana sosialisasi politik ini untuk gimana seseorang politik itu bisa bersikap atau bersosialisasi atau membentuk suatu budaya politik di suatu negara. Nah, yang ketiga ini ada sarana rekrutmen politik. Politik memperluas perannya dalam membuka kesempatan bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi politik dalam suatu negara. Partai politik senantiasa melahirkan kader-kader. Partai politik senantiasa melahirkan kader-kader yang potensial dalam setiap perkembangannya dalam persaingan perpolitikan. Hal itu dilakukan dengan merekrut anggota-anggota muda yang berbakat dan memberikan pembekalan kader-kader muda. Jadi sarana rekrutmen politik ini tujuannya untuk merekrut pemimpin. Siapa sih yang menjadi pemimpin di sini? Merekrut atau memberikan bekalan kepada kader-kader muda. Nah, yang keempat ada sarana pengatur konflik. Jadi yang keempat, sarana pengatur konflik dalam suatu negara demokrasi seperti Indonesia. Berbeda pendapat tentunya menjadi hal yang wajar. Raga suku, etnis, budaya, status sosial, dan lain-lain tentunya tidak jarang menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat mengancam persatuan bangsa. Maka dari itu, partai politik dituntut untuk dapat mengatasi masalah tersebut, minimal dapat meredakan dan menjadi penengah antara pihak yang bertikai. Fungsi partai politik harus mampu menciptakan suasana harmonis di antara kalangan masyarakat, serta mencontohkan persaingan-persaingan sehat dalam mencapai tujuan. Jadi, fungsi dari sarana pengatur konflik ini kan di Indonesia kan banyak suku, banyak ragam, banyak budaya, banyak etnis, status sosial juga bermacam-macam. Nah, fungsi dari pengatur konflik ini yaitu untuk menciptakan suasana yang harmonis di antara kalangan masyarakat serta mencontohkan persaingan-persaingan sehat dalam mencapai tujuan. Jadi itu ada contoh persaingan-persaingan, namun persaingan itu persaingan yang sehat dalam mencapai tujuan untuk mengatur partai politik yang baik. Nah, kemudian yang kelima ada sarana kontrol politik. Fungsi dari partai politik di negara demokrasi seperti ini adalah untuk membantu meningkatkan dan meluruskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena dalam menetapkan keputusan-keputusan maupun kebijakan terkadang terjadi kesalahan maupun kekeliruan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Nah, jadi fungsi sarana kontrol politik ini untuk meningkatkan, meluruskan kebijakan pemerintah, atau bisa jadi menetapkan keputusan-keputusan ataupun kebijakan. Terkadang terjadi kesalahan maupun kekeliruan. Jadi disinilah fungsi kontrol politik. Jadi mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah agar bisa mengatur masyarakat itu gimana biar masyarakat itu sejahtera. Nah, kemudian yang keenam itu ada sarana partisipasi politik.
di sini terangkan, negara dengan sistem demokrasi tentunya membutuhkan peran partai politik sebagai penampung suara masyarakat untuk disalurkan kepada pemerintah. Tanpa adanya partisipasi ataupun keterlibatan partai politik, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah tentunya tidak dapat diubah jika tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Nah, jadi fungsi sarana partisipasi politik ini berpartisipasi ya, tentunya berpartisipasi dalam membuat kebijakan, dalam mengatur kebijakan yang sudah dibuat pemerintah. Tentunya tidak dapat diubah. Jadi kebijakan pemerintah itu dapat diatur, namun tidak dapat diubah jika tidak sesuai kondisi masyarakat. Jadi bagaimanapun kondisi masyarakat di Indonesia ini, kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan tidak dapat diubahnya. Kemudian ada rekrutmen dan seleksi pemimpin. Jadi kan kalau di partai politik kan ada rekrutmen atau seleksi pemimpin dalam partai politik. Jadi secara garis besar penentuan sumber kader dapat dilakukan dengan dua sumber, yaitu perekrutan dari dalam parpol dan perekrutan dari luar parpol. Keunggulan atas kebijakan penentuan sumber kader dari dalam parpol antara lain kebijakan posisi yang lebih tinggi dari posisi sebelumnya akan mendorong kader untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjanya. Jadi kebijakan parpol di sini tuh keunggulannya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjanya. Pemindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain dalam suatu tingkatan dapat menghindarkan kejenuhan dan kebosanan terhadap jabatan lama yang sifatnya monoton. Promosi dan mutasi akan menimbulkan semangat dan gairah kerja lebih tinggi lagi bagi kader. Alokasi dana dalam promosi dan mutasi dapat lebih rendah daripada pencarian kader dari luar parpol. Alokasi waktu relatif singkat, sehingga kekosongan posisi dapat segera diduduki oleh kader dalam parpol. Karakteristik pribadi, kecakapan, dan kewibawaan kader dalam parpol yang akan menempati suatu posisi telah diketahui dengan nyata. Nah, jadi seleksi atau rekrutmen pemimpin dalam partai politik itu sangatlah penting, karena partai politik atau pemimpin yang mengatur negara. Nah, di sini itu ada juga permasalahan. Nah, banyak sekali permasalahan dalam partai politik ini, tentunya dalam merekrut kader-kader partai politik. Nah, permasalahan kaderisasi partai politik. Nah, untuk lingkup kepemimpinan nasional, mekanisme kaderisasi dalam suatu partai politik sangat penting. Partai politik menjadi salah satu pilar utama karena perannya yang sangat penting, seperti dalam proses seleksi kepemimpinan nasional dan pengisian jabatan publik. Namun, kenyataannya mayoritas partai yang berdiri saat ini belum mampu memaksimalkan mekanisme kaderisasi ataupun pola rekrutmen yang semestinya, sehingga kerap kali terjadi politik kekerabatan. Nah, disinilah
Selain itu, partai politik serta memotong mata rantai kaderisasi dengan mengutamakan calon pilkada, pilgub maupun pileg dari kalangan artis yang rekrut secara instan karena faktor popularitas dengan harapan dapat mendulang suara untuk kekuasaan dan kekayaan. Akibatnya, banyak kader pemimpin yang menjadi pemimpin nasional tidak mampu memikul tugas dan tanggung jawab yang diberikan, dan seringkali penyalahgunaannya untuk kepentingan pribadi dan kekerabatannya. Nah, disinilah buruknya kaderisasi politik di Indonesia juga. Jadi itu seolah-olah yang mencalonkan banyak partai politik yang mencalonkan menjadi pemimpin itu tuh karena popularitasnya. Nah, ada dimana itu ada kalangan artis-artis yang popularitas. Nah, di situ tuh pemikiran orang-orang kaderisasi politik yang popularitas itu tuh pemikirannya tuh untuk dengan menyalahgunakan untuk kepentingan pribadinya, bukan kepentingan negara. Nah, disitulah buruknya kaderisasi partai politik. Jadi pemimpin-pemimpin yang mencalonkan sebagai pemimpin partai politik itu tuh mereka itu kayak mengasih serangan fajar atau mengasih istilahnya kayak sogokan atau biar dia itu tuh mengasih uang atau sembako biar dia tuh dipilih. Nah, biasanya jeleknya tuh kalau sudah dipilih, mereka itu tuh lupa akan tugas atau kewajibannya sebagai pemimpin. Kebanyakan itu dia lebih memikirkan kepentingan pribadinya. Jadi buruknya kaderisasi partai politik itu. Di sini. Mereka itu kalau sudah dipilih, nah mereka itu lupa akan tugasnya. Jadi buruknya banyak rekrutmen yang mendaftarkan diri itu karena popularitasnya. Itu salah satu sebab atau salah satu faktor buruknya kaderisasi partai politik. Nah, saya kira mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila banyak salah kata, salah ucapan dalam penyampaian maupun dalam pemaparan tadi, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.